Mussolihat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak, ibu-ibu, jemaah tarwih rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Kita saat ini berada di penghujung bulan Ramadan 1446 ini yang penuh kenangan, yang penuh berkah. Salawat dan salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga dicurahkan untuk kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, mungkin ceramah penutup di bulan Ramadan ini sudah 28 kali ya buya-buya, ustadz-ustadz yang memberikan ceramah kepada kita di musala ini. Maka pada malam yang terakhir ini saya mungkin mencoba merangkum saja lagi gitu. Ya, menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh para mubalik dan ustadz-ustadz kita. Kan Ramadan itu ayatnya 4 ayat. Dari 183 sampai 187. Ya, 187. Maka pada malam ini Bapak dan Ibu kita bahas ayat yang terakhir saja lagi. Apa itu? Kata Allah, kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Kemudian di atasnya walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian, kata Allah, menyempurnakan bilangan puasa itu dan bertakbirlah kepada Allah atas apa yang telah Allah hidayahkan kepadamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Bapak dan Ibu, amalan perintah Allah di akhir Ramadan ini pada kita pertama, yaitu kita sempurnakan ibadah puasa kita ini. Ternyata dari hasil sidang isbat Kementerian Agama tadi sore, bahwa alhamdulillah, saya kira semua umat Islam membaca alhamdulillah, puasa kita tahun ini 30 hari. Apa Ibu, suko 30 hari atau 29 hari? Hah? 30 hari. Nah, alhamdulillah. Saya kira tidak ada itu umat Islam yang kok bisa bisu anda nyerayu katakan. Tapi hasil ya isbat tadi 30 hari. Kenapa? Karena 30 hari itu berarti tambah banyak kebaikan bagi kita. Kurang 1 hari saja ya terasa bagi kita masih belum cukup rasanya kita bersama bulan Ramadan ini. Bapak dan Ibu, lalu perintah Allah tadi supaya kita bersyukur. Apa yang akan kita syukuri malam ini Bapak Ibu? Banyak yang akan kita syukuri. Bulan ini sajalah, selama 29 hari ini banyak yang perlu kita syukuri. Pertama yang harus kita syukurilah, kita diberi oleh Allah suatu nikmat hadiah dengan kehadiran bulan Ramadan ini. Kita berpuasa selama 1 bulan ini. Yang tujuan dari puasa yang kita kerjakan ini, kata Allah, la'allakum tattaqun,
supaya kita ini menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa, Bapak Ibu? Kenapa kita harus bertakwa? Apakah sebelum Ramadan kita belum bertakwa? Alhamdulillah, kita sudah bertakwa. Selama Ramadan ini kita bertakwa. Apalagi sesudah Ramadan ini harus kita lebih bertakwa lagi. Takwa itu kan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu yang takwa itu. Perintah Allah itu dua, ada yang wajib, ada yang sunat. Kok wajib dikarajokan bapak halu, ditinggalkan badoso. Manyonan wajib-wajib itu, sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, lah mampu kita haji wajib, umrah wajib, itu wajib. Ada pula perintah Allah yang sunat, dikerajokan, bapak halo, ditinggalkan, ndak badoso tapi rugi. Dia seketik lain naik ke wajib. Kalau ada sholat wajib, ada sholat sunat. Gunanya sholat sunat itu kita kerajon. Kita yakin Pak Bu, bahwa sholat wajib kita itu pasti ndak 100% sempurna. Maka itulah gunanya ada sholat sunat. Puasa wajib kita yakin betul bahwa puasa kita itu pasti ya ada yang kurang sempurna. Maka itulah gunanya ada puasa sunat. Ada zakat wajib, ada pula yang tidak wajib. Nah, itulah sedekah, infak, wakaf. Nah, Bapak dan Ibu, itu yang harus kita kerajokan. Kalaulah kita kerajokan itu perintah-perintah Allah itu, maka kita disebut dengan orang bertakwa. Meninggalkan larangan Allah itu ada pula dua. Adonan haram, adonan makruh. Haram apa? Dikarajokan badoso, ditinggalkan bapak pahalu. Haram itu ada pula dua. Ado pahsya, ado mungkar. Manan pahsya itu, itulah perbuatan-perbuatan keji namanya, perbuatan keji. Seperti pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang tidak diikat oleh pernikahan. Kalau anak muda-muda pacaran, maaf selingkuh, zina, itu perbuatan keji namanya. Itu harus dijauhi. Haram. Ada pula yang mungkar. Mungkar itu apa? Yang sangat diingkari, ditolak. Itulah orang minum-minum keras, berjudi, sogok menyogok, ya, kicuah mengicuah, korupsi, ya, membunuh, merampok. Nah, itulah perbuatan-perbuatanmu mungkar. Itu namanya haram hukumnya. Nah, di bawahnya ada namanya makruh. Dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Lebih baik mana? Lebih baik ditinggalkan. Nah, kalau itu Bapak Ibu yang perintah kita laksanakan, yang larangan kita tinggalkan, itulah bertakwa, betul namanya itu. Bertakwa kita tuh. Nah, lalu apa manfaat, apa balasan dari Allah kepada orang bertakwa? Pertama, orang bertakwa itu kata Allah adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau perintah Allah kerjakan, larangan Allah kita tinggalkan, maka balasan dari Allah apa? Kalau ada kesulitan dalam hidup pasti Allah itu akan mencarikan jalan keluar. Kesulitan datang dari Allah, maka jalan keluarnya dari Allah juga. Nah, yang kedua, orang bertakwa itu apa yang akan diberi oleh Allah? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan diberi oleh Allah rezeki tanpa diduga-duga, tanpa diperkirakan. Karena rezeki ini Bapak Ibu tidak perlu kita takuti.
Orang kadang-kadang kan cameh bananya meninggalkan anaknya, leka makan beko anak kuah, wak medekonya. Anak wak itu ndak awak nak mengatur, Allah itu mengatur. Tugas kita mendidik. Maka rezeki itu ndak bisa dimatematikan. Ambo punya kawan Pak Bu, ya nya Ustadz lo ndak PNS, orang rumahnya di rumah saja, gitu. Tapi anaknya beranam sarjana kadang-kadang. Ndak menggalihnya dong. Tapi sukses. Apa sebenarnya? Berarti Pak, persoalan rezeki itu adalah itu ilmunya Allah. Awak kadang-kadang kan mencampuri karaja Allah. Ya, padahal itu tidak karaja awak. Tugas awak hanya adalah berusaha. Berusaha. Persoalan dikasih oleh Allah rezeki itu urusan Allah. Dua ya. Yang ketiga, apa yang akan didapat oleh orang bertakwa tadi? Wa may yattaqillah yaj'al lahu furqana. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan dirinya itu terpelihara dari segala godaan dosa maksiat. Ibarat orang bertakwa itu Pak seperti ikan di laut. Ikan itu baru asin kalau dia sudah mati. Orang bertakwa itu seperti balui. Balui itu di mana hidupnya Bu? Di lumpur kan? Lumpur. Cobalah saya lihat balui itu. Bagaimana belut itu tidak kotor sedikit pun oleh lumpur tadi. Orang bertakwa seperti itu Pak. Tidak akan tergoda dengan maksiat. Kenapa? Karena Allah yang menjaganya. Anak-anak wak cucu wak Pak, kalau lagi dididiknya dengan agama, ditanamkan ke dalam dada ini takwa, insya Allah pai kuliah bananya ke Jakarta, ke Bandung, atau ke luar negeri, insya Allah Pak, dia akan dijaga oleh Allah. 3 ya, 4. Orang bertakwa itu apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu fi amrihi yusra. Orang kalau bertakwa, maka urusan-urusannya itu menjadi mudah. Dan itu mungkin kita rasakan tuh Bapak Ibu dalam kehidupan kita itu. Ya, ada saja kemudahan-kemudahan dari Allah. Kemudahan berusaha, kemudahan dalam bekerja, kemudahan dalam mendidik anak, kemudahan dalam beraktivitas, apalagi kemudahan di dalam beribadah. Itu adalah buah daripada takwa. 4. Yang kelima, wa may yattaqillaha wa yu'azzam ajran. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan pahala yang besar. Jadi kalau mengarajokan sholat Pak, puasa, haji dengan betul-betul tulus, ikhlas, maka apa? Dapat pahala kita. Ini wajib tapi dari Allah, yaitu balasan. Kasih pahala. Orang kalau pergi hajinya, Pak Bu, pergi hajinya, apa pahalanya? Kata Allah, al-hajjul mabrur laisa lahu minal jaza' ilal jannah. Haji yang mabrur, maksudnya Pak, pulang dari ibadah haji berubah hidupnya, maka tidak ada balasan baginya lah kecuali surga. Zakat yang boleh itu Pak. Puasa. Nah. Jadi dapat pahala. Yang keenam, wa yukaffir sayyi'at. Orang bertakwa itu akan diampuni dosanya, dihapuskan dosanya Pak Bu. Siapa di antara kita nih Pak Bu yang tidak berdosa, maksud saya? Ada yang mengaku Bu, saya tidak pernah berdosa Ustaz. Tidak ada tuh. Nabi kita mengatakan, kullu bani Adam khata'un. Seluruh anak cucu Adam itu pernah bersalah. Iya tuh Bu. Nah, awak yang tahu. Dan setiap dosa, kesalahan yang pernah kita lakukan bertahun-tahun dulu itu tidak akan pernah hilang dalam pikiran kita. Kenapa Allah tidak menghilangkan kesalahan yang kita lakukan itu? Tujuannya supaya kita mau bertobat. Biarlah mungkin bahwa kesalahan-kesalahan yang pernah kecil atau besar itu tidak pernah hapus dalam pikiran kita, tapi yang paling penting apa? Dosanya dihapusi. Nabi Adam kan setelah 50 tahun dicampakkan ke bumi,
masih menangis-nangis juga terus Bapak. Ya, kenapa? Pada kesalahan Nabi Adam itu hanya satu itu, memakan buah larangan itu. Nabi Adam tidak maksiat. Nabi Adam hanya memakan buah khuldi itu. Tapi apa? Masih terbayang-bayang dosa itu. Ya, jadi setiap anak cucu Adam kata Nabi bersalah. Tapi justru kata Nabi ya wa khairul khata'in, orang yang sebaik-baik yang bersalah, itu. Jadi yang baik itu siapa? Bukan orang yang banyak amalnya tapi dia sombong, tapi yang baik itu kata Nabi apa? Orang yang banyak dosanya tapi dia takut dengan dosa itu, kemudian menyesal. Itu orang yang terbaik. Itu orang kalau banyak amalnya, banyak pahalanya, beribadah tapi dia sombong, maka lebih dihargai oleh Allah orang yang banyak dosa tetapi dia sadar, aduh ya Allah hamba banyak dosa dulu. Nah itu disayang oleh Allah, dianggap oleh Nabi wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertobat. Bapak dan Ibu jemaah, itu yang kelima. Yang keenam lagi, orang bertakwa itu innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Orang bertakwa itu pasti amalnya akan diterima oleh Allah. Kita beramal Pak Bu, capek-capek kita beramal banyak-banyak tapi tidak terima, apa jadinya kan? Tapi kalau kita bertakwa apa? Terlaksanakan perintah Allah, kita tinggalkan larangan Allah, beribadah kita, itu bertakwa, diterima amal ibadah kita. Nah, yang ke berapa? 7 ya. Nah ini, orang bertakwa itu pasti masuk surga. Nah, bukankah surga satu-satunya menjadi impian kita? Kata Allah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang bertakwa itu akan diantarkan nanti masuk ke dalam surga. Nah, ini Pak Bu, ini yang perlu kita syukuri. Dengar ibadah puasa ini, mudah-mudahan kita menjadi orang bertakwa. Kalau menjadi bertakwa, 7 ya yang akan kita dapatkan. Ini yang perlu kita syukuri Pak. Yang kedua apa lagi yang kita syukuri? Kita berada di bulan Ramadan itu, di mana ya kita menghidupkan bulan Ramadan ini. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan ini, maka diampuni dosanya lalu. Tidak ada malam yang paling istimewa kecuali malam-malam bulan Ramadan ini. Beda nanti Pak suasana hati kita Bu, ya setelah nanti 1 Syawal malamnya beda itu. Ya, bulannya istimewa. Dari 12 bulan itu, maka bulan Ramadan itu seperti Nabi Yusuf dengan saudaranya yang 11. Bapak lah tahu Nabi Yusuf. Ibu yang bisa tahu Nabi Yusuf. Nah, Ibu tahu Nabi Yusuf Bu? Nabi Yusuf itu kan Nabi yang paling ganteng ya. Kalau Bapak mungkin tidak tahu Nabi Yusuf itu wajar itu. Tapi kalau ibu-ibu tidak tahu Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf itu bersaudara 12 orang dengan dia. Tapi Nabi Yusuf itu yang paling bintangnya gitu. Maka bulan yang 12 bulan itu adalah bulan Ramadan itu bintangnya. Nah, sehingga kalau kita isi malam-malam bulan Ramadan itu, ya maka kita diampuni dosa. Apalagi Pak Bu, yang perlu kita syukuri, selama bulan Ramadan ini kita disuruh oleh Allah untuk memperbanyak sedekah, memperbanyak kebaikan. Apakah mungkin ngasih makan orang lain, itu sudah kita lakukan itu. Beda nanti Pak suasananya, pahalanya pun berbeda dengan di luar bulan Ramadan. Ya, maka alhamdulillah kita sudah berbuat kebaikan, kita berinfak, sedekah, segala macam, dan ini tidak akan kita dapatkan suasananya selain di bulan Ramadan. Apalagi Pak Bu, di bulan Ramadan ini kita sudah ya membaca Al-Quran gitu. Bahkan Bapak mungkin ada yang sudah khatam ya Pak ya. Kalau ada yang belum khatam Bu, saya tunjukkan rahasianya khatam itu kalau ada. Ya, khatam Al-Quran yang paling terbaik itu bulan Ramadan. Kalau enggak,
Tidak sampai di luar Ramadan nanti. Karena orang yang khatam Al-Quran itu di dalam hadis katakan 60.000 malaikat mendoakannya. 60.000 malaikat mendoakan orang yang khatam Al-Quran tadi. Tapi apa? Nah, cari waktu khatamnya. Ini rahasia. Ya. Khatam kalau ingin didoakan oleh malaikat 60.000, pertama khatam itu waktunya sesudah sholat subuh. Kalau kita khatam Al-Quran sesudah sholat subuh, maka sampai menjelang maghrib nanti malaikat yang 60.000 itu mendoakan. 12 jam malaikat itu mendoakan orang yang khatam itu 60.000 tadi. Jangan khatam menjelang subuh. Kalau bapak ibu khatam Al-Quran itu sebelum subuh, maka 1 jam hanya malaikat berdoa 60.000. Mana encak 1 jam atau 2 jam? Nah, atau khatamkan Al-Quran itu sesudah sholat maghrib. Kalau khatam sesudah sholat maghrib, berarti menjelang subuh malaikat 60.000 itu mendoakan orang khatam tadi. Doa malaikat bahwasanya Allahumma firlahu, ampuni dosanya ya Allah, warhamhu, rahmati dia. Nah, jangan khatam sebelum maghrib. Sejam sebelum maghrib khatam. 1 jam kita didoakan dengan 60.000 malaikat tadi. Nah, itu bagi bapak ibu yang akan khatam gitu. Ya. Apalagi Pak Bu yang kita syukuri selama bulan Ramadan ini, di mana bulan Ramadan ini diberi oleh Allah 3 keutamaan. Pertama malam rahmat, yang kedua malam maghfirah, dan yang ketiga malam terbebas dari api neraka. Ini sekarang kita berada pada malam akhir ini. Mudah-mudahan kita ya terbebas dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu. Lalu apa lagi yang akan kita lakukan? Nah, menjelang nanti berpisah dengan bulan Ramadan, maka kita menghidupkan malam akhir Ramadan tadi. Menurut ulama kita, ada beberapa malam yang harus kita hidupkan Pak Bu. Pertama, malam Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Itu kalau bisa seketik lalu Pak. Yang kedua, malam Zulhijjah. Nah, yang ketiga, malam Nisfu Sa'ban. Yang keempat, ini dia, malam Idul Fitri. Jadi malam Idul Fitri ini tidak bagadencak kerja orang dah. Di malam Idul Fitri itu apa? Yang masak kue, sila masak kue, ibu-ibu beres-beres rumah, silakan. Tapi apa? Perbanyak takbir. Itu kata Allah tadi, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kalau bisa Pak, besok kan terakhir malam besok itu, maka kita tidak kemudian lalu seketik. Apa kerja kita? Bertakbir. Nah, itulah makanya kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apalagi Pak? Besoknya Idul Fitri, yang tidak kalah pentingnya adalah kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Id apa artinya? Kembali. Fitri artinya kepada kesucian. Selamat 29 hari atau 30 hari kita berjibaku, beribadah, diasah hati nurani kita, jiwa kita, maka kita akan kembali kepada fitrah. Karena memang kita ini lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Seluruh anak cucu Adam itu, manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Ya, tapi hidup di dunia banyak masalah, kadang-kadang senggol sana, senggol sini, kicuh sana, kicuh sini, maka terjadi perbuatan dosa. Wajar. Nah manusia, tapi apa? Kembali disucikan dengan puasa, kemudian keluarkan zakat fitrah, maka nanti kita beridul fitri, yaitu kembali kepada kesucian. Kita datang ke dunia dalam keadaan fitri, suci, kok dapat pulang ke akhirat juga dalam fitri. Itu impian kita Bapak Ibu. Ya, maka tentu kita sangat berharap kepada Allah. Yang terakhir adalah berdoa. Apa doa? Kita minta kepada Allah supaya seluruh rangkaian amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itu makanya ada doa yang cukup panjang. Apa doanya? Allahumma inni, ya Allahumma taqabbal minna sholatana. Kita minta pada Allah sholat kita kok diterima. Karena sholat itu yang pertama di paresul nanti. Ale wasyamana, ya Allah terima puasa kami. 30 hari puasa kok tidak diterima oleh Allah, khawatir kita. Maka kita minta, walaupun mungkin ada kekurangan puasa kita itu, nah kita minta diterima. Apalagi ya, salatana wasyamana wasujudana, sujud kita, wa qiraatana, bacaan kita, bacaan Al-Quran. Apalagi wa tahlilana, bacaan tahlil kita, wa tazkirana, zikir kita itu diterima oleh Allah hendaknya. Dan wa doana, dan doa kita. Jadi Bapak Ibu, di malam-malam terakhir ini, maka amalan-amalan kita yang tidak boleh kita tinggalkan adalah pertama, perbanyak doa. Nah, doa yang paling dianjurkan sekali oleh Nabi adalah kita baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau zat yang maha pengampun, maka ampunilah ya dosa dan kesalahanku. Bapak dan Ibu, ya mungkin ini malam yang terakhir bagi kita untuk sholat tarawih, dan besok malam hari terakhir pula bagi kita untuk berpuasa. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini makbul hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan dosa kita dilebur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, inilah Bapak dan Ibu, ya sebagai mungkin penutup dari ceramah kita ya malam ini. Nah, semoga kita ya diberi oleh Allah yaitu ampunan, rahmat, dan terbebas dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.